sinkronisasi dapodik dan input penggunaan dana BOS itu oleh Amel, Pak? Ya, laporannya, Bu. Laporannya, baik. Iya, sama Amel, sama ya Yoris lah. Salam analisa, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK, sekali lagi tolong disimak kita sama-sama sampai habis agar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat AK, kita tetap melanjutkan tentang Wahyu sebagai kepala sekolah. Di awal kita mengatakan bahwa Pak Yosef minta pertanggungjawaban kepada Wahyu. Itu sangat bagus. Tetapi kita harus menganalisa kembali. Kalau kita lah mendengar tadi keterangan mantan bendahara saudara Dedi mengatakan bahwa yang melaporkan penggunaan keuangan dana BOS adalah Amel dan Yoris. Yoris adalah ketua pengurus yayasan. Berarti diduga pelaporan penggunaan keuangan bukan dilakukan oleh kepala sekolah. Kan begitu sahabat-sahabat akan dilakukan oleh pihak yayasan itu sendiri, yaitu ketua pengurus yayasan bersama Amel mantan bendahara sekolah. Lalu bagaimana ketua pengurus yayasan meminta pertanggungjawaban terhadap kepala sekolah? Makanya dianggap tidak ada masalah kepala sekolah oleh ketua pengurus yayasan. Tetapi kita harus ingat juga bahwa ketua pengurus yayasan adalah anak pembina yayasan. Disinilah tarik-menarik itu terjadi kalau pandangan analisa. Jadi yang ingin diminta pertanggungjawaban seharusnya kepala sekolah karena ini ada masalah di dalam sekolah, di dalam struktur kinerja yayasan tersebut, dianggaplah bahwa tidak ada masalah di sekolah. Dan wajar. Pihak penyidik rasanya tidak masuk ke ranah sekolah karena keterangan diduga dari keterangan para saksi-saksi yang baik itu yayasan mau di sekolah menganggap tidak ada masalah di sekolah. Selesai dia. Makanya sampai hanya ke rekening Amel, tidak sampai kepada rekening satuan sekolah, padahal keuangan masuk ke rekening satuan sekolah, sahabat-sahabat AK. Kan begitu. Ini kita harus berpikir ke sana, sahabat-sahabat AK. Bagaimana bisa kepala sekolah diminta pertanggungjawabannya kalau yang melaporkan penggunaan keuangan adalah ikut serta dari keterangan saudara Dedi adalah ketua pengurus yayasan. Bagaimana pembina yayasan mau menyelesaikan masalah sekolah kalau ternyata yang ikut serta melaporkan penggunaan keuangan itu adalah ketua pengurus yayasan merangkap anaknya sendiri. Problemnya inilah sahabat-sahabat AK pandangan analisa. Lalu sahabat-sahabat AK, kita lanjutkan sekali lagi, tolong simak sampai habis. Sekarang kita membahas Danu. Danu kalau keterangan dari mantan bendahara Dedi adalah operator. Nanti ada videonya, potongan video Dedi di akhir video ini akan tampilkan. Lalu akan mencoba mencari informasi tentang Danu di Google. Benarkah dia operator? Lalu akan mencoba mengklik data pokok SMKS Serang Panjang. Seperti ini sahabat-sahabat AK. Lalu muncul sahabat-sahabat AK data itu. Seperti ini sahabat-sahabat AK. Pertanyaannya yang mendasar, apakah data yang ada di publik ini valid atau tidak? Itu kan pertanyaannya. Kalau data yang ada di publik ini di web dengan ditulis data pokok SMKS Serang Panjang seperti di publik, lalu ada sebagai operator sedangkan Wahyu sebagai kepala sekolah. Pertanyaan yang mendasar, bukankah saudara Wahyu dan Danu tidak menjabat lagi di sekolah?
Bagaimana dengan data yang ada di publik ini, sahabat-sahabat AK? Ini kan bisa merugikan dari pihak saudara Danu dan Wahyu bila data ini benar adanya. Kalau tidak benar juga, ini juga berbahaya bagi mereka karena nama mereka dicatut di publik untuk istilahnya data depodik, sahabat-sahabat AK. Di sana lihat jelas tertera tanggal 7 Oktober 2022. Sahabat-sahabat AK luar biasa. Jadi kita kembali lagi, apakah mereka sebagai operator, sebagai kepala sekolah hanya sebagai administrasi dan tidak punya fungsi apa-apa? Kita tidak tahu. Kalau kita merujuk dari data yang kita lihat di publik ini, saudara Wahyu dan Danu jelas tidak menjabat lagi, tetapi namanya yang ada di data publik ini, sahabat-sahabat AK masih tertera sampai tanggal 2022. Siapa yang melakukan ini, sahabat-sahabat AK? Ini pertanyaannya, sahabat-sahabat AK. Mari kita renungkan. Sahabat-sahabat AK, mungkin kita akhiri saja tentang Wahyu, sahabat-sahabat AK. Di sini kita berterima kasih kepada saksi keluarga yang mengatakan bahwa ada duit 30 juta di TKP pada saat itu untuk gaji guru. Lalu kita mengkaitkan gaji guru tersebut asumsinya berasal dari dana BOS. Karena saudara Dedi juga di Koin 1000 mengatakan bahwa dia digaji lancar per 3 bulan setelah ada pencairan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat AK, ya ini hanya gambaran saja sahabat-sahabat AK. Kita tidak menuduh siapapun, tetapi intinya bila saudara Wahyu ataupun saudara Danu merasa tidak menjadi kepala sekolah saudara Wahyu ataupun saudara Danu tidak menjadi operator sekolah, alangkah baiknya itu data yang ada di publik tolong di cross check kembali kepada pihak sekolah siapa yang membuat data di publik tentang tanggal 7 Oktober sinkronisasi data 2022 tersebut. Ini untuk kepentingan saudara Wahyu dan saudara Danu tersebut. Sebab data ini ada di publik. Bagi sahabat-sahabat AK ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Tolong dengarkan keterangan saudara Dedi di Koin 1000. Lalu selama ini Bapak bekerja di yayasan mendapatkan haknya Bapak? Udah dapat, Bu. Sudah dapat. Lancar atau tidak Bapak izin? Tidak, kalau itu 3 bulan kalau ada pencairan jadi dapat. Siap Bapak, siap. Kalau Danu Bapak? Oh, Danu udah lama. Oh, Danu itu orang lama berarti ya Pak ya? Lama dia dekat sama AA, kan keponakannya. Sepupu ya Pak ya, sepupu kalau sama sepupu, siap. Danu itu lebih lama ya Pak ya dia sekolah itu ya Pak ya. Sebagai apa Pak Danu tuh Pak dulu? Kalau di dinas, setahu saya mah operator, Bu. Operator itu kerjanya ngapain Bapak izin? Ya masukin data siswa, pengen apa teh laporan bisa. Gitu ya Pak ya. Data guru, dapodik guru itu, Bu. Dapodik guru, data siswa, Danu yang tahu Pak. Yang tahu Danu.